Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kembali lagi di channel kita ya, sharing pajak Menko bersama saya ya, Jafar Sodik. Saat ini kita akan melanjutkan chapter berikutnya dari tafsir PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kali ini kita akan melanjutkan ke chapter yang kedua setelah chapter 1 kemarin sudah kita sampaikan ya. Baik, langsung aja Bapak Ibu dan rekan-rekan Menko semua. Kali ini dengan bahasan yang sudah kita sampaikan minggu lalu, sekarang kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Masih membahas mengenai objek PPN ya. Kita sudah sampaikan bahwa objek PPN itu ada 8 yang bersifat umum dan ada 2 yang bersifat khusus ya. Objek PPN bersifat umum kemarin sudah kita sampaikan diatur di pasal 4 ayat 1 ya Undang-Undang PPN ya, baik 4 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan objek PPN yang bersifat khusus di Undang-Undang PPN diatur di pasal 16C dan 16D. 16C terkait dengan PPN KMS ya, kegiatan membangun sendiri, sedangkan pasal 16D terkait dengan penyerahan BKP berupa aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kali ini kita akan lebih mendetail ya, membahas mengenai objek PPN. Yang pertama kita akan membahas nanti untuk pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf C ya. Dimana kita sudah sampaikan bahwa pasal 4 ayat 1 huruf A ini bunyinya seperti ini ya. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan pasal 4 ayat 1 huruf C itu hampir mirip dengan A ya. Hanya saja yang huruf C ini penyerahannya berupa JKP. Kalau yang A tadi penyerahannya berupa BKP atau barang ya. Kalau JKP itu jasa. Nah, di sini pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf C ada kata-kata penyerahan. Nah, di Undang-Undang PPN kata-kata penyerahan ini diatur lebih lanjut, lebih rinci ya. Nah, kita lihat di sini. Dalam Undang-Undang PPN pasal 1A ayat 1, beberapa peristiwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang PPN yaitu ya, A. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, termasuk penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli. Klausul termasuk penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli ini termasuk baru ya di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang sebelumnya tidak ada statement seperti ini ya. Di undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian gitu. Nah, di undang-undang yang baru ini di HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada kata-kata termasuk penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli. Ini menegaskan kepada beberapa pengusaha yang bergerak di sektor keuangan ya, perbankan terutama, ketika memiliki agunan dari nasabah, kemudian agunan itu dijual ke pihak lain itu terutang PPN. Yang B berikutnya, dalam penyerahan BKP menurut undang-undang berikutnya yang B yaitu pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Saya kira untuk huruf B ini nggak ada isu ya, cukup jelas. Kemudian yang C, penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Kemudian yang D, pengertian penyerahan BKP berikutnya menurut Undang-Undang PPN yaitu pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Nah, ini untuk beberapa masyarakat tertentu tentu ada pertanyaan ya. Loh, pemakaian sendiri kenapa masuk penyerahan termasuk pemberian cuma-cuma? Kita kan nggak jual, kita nggak ada jual beli di situ. Ya, memang Undang-Undang PPN mengatur tidak sekedar jual beli. Tapi Undang-Undang PPN itu yang diatur adalah penyerahannya. Jadi tidak berbicara jual beli ini ya. Jadi penyerahan. Untuk menjelaskan hal ini, saya akan sampaikan dengan gambar ya. Mungkin teman-teman bisa simak gambarnya. Jadi misalnya ini PKP,
ya, ketika menyerahkan misalnya ke pelanggan yang loyal, nah, misalnya pelanggan loyal sebagai penghargaan lah mungkin ya, itu berupa hadiah misalnya televisi gitu ya. Nah, hadiah televisi ini kan pemberian cuma-cuma. Nah, PKP ini kemarin-kemarin dari vendor itu mendapatkan televisi itu ya, ada PPN-nya. PPN dari vendor ini akan menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini misalnya televisi seharga taruhlah ini 6 juta misalnya gitu ya. Maka kan ada PPN 11% di angka 660.000. 660.000 ini oleh PKP sudah dikreditkan dalam pajak masukannya PKP itu. Ketika ternyata televisi ini diserahkan ke customer yang loyal, pelanggan yang loyal sebagai hadiah, maka harus ada pajak keluaran untuk meng-off-kan pajak masukan yang 660.000 ini. Nah, filosofinya atau konsepnya, pemberian cuma-cuma ini harus ada pajak keluaran, tapi pajak keluarannya itu sama dengan pajak masukannya ini ya. Jadi di angka 660.000. Sehingga pemberian cuma-cuma itu merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN, namun dia menggunakan DPP nilai lain berupa harga pokok penjualan, bukan harga jual ya. Jadi untuk pemberian cuma-cuma ini terutang tujuannya adalah untuk meng-off-kan pajak masukan yang sudah terlanjur dinikmati oleh PKP kemarin-kemarin itu. Gitu ya kira-kira. Ini juga berlaku untuk pemakaian sendiri. Jadi ini misalnya PKP, dia dari vendor. Misalnya di sini ada kulkas, misalnya gitu ya. Kulkas seharga 10 juta, nah, kita misalkan begitu. Maka ada PPN sebesar 1.100.000 ya, asumsi 11% sekarang. Nah, PPN 1.100.000 ini oleh PKP sudah menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga ternyata kulkas ini dipakai sendiri, ya tetap ini penyerahan, ini tetap terutang ya. Kulkas ini dipakai sendiri. Nah, pemakaian sendiri atas kulkas ini terutang PPN untuk memunculkan pajak keluaran. Tapi ingat sekali lagi, pajak keluaran yang dimunculkan itu angkanya itu disamakan dengan pajak masukan yang di sini nih ya. Jadi 1.100.000. Sehingga kalau PK dikurangi PM nanti kan jadi off gitu. Intinya seperti itu sih, konsepnya seperti itu. Itulah kenapa pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri itu merupakan penyerahan ya yang terutang PPN. Tapi unik kalau untuk pemberian cuma-cuma tadi ya teman-teman, kita lihat itu memang dalam faktur pajak ya, dalam faktur pajak itu nama penjual diisi PKP ini. Terus nama pembeli diisi penerima. Ya, diisi penerima yaitu pelanggan yang loyal ini. Ini untuk pemberian cuma-cuma. Namun untuk pemakaian sendiri ini agak unik fakturnya nanti ya. Untuk pemakaian sendiri baik dalam faktur ya, baik dalam nama penjual itu diisi dengan identitas PKP, nama pembeli PKP itu sendiri juga gitu ya, diisi yang dengan identitas yang sama. Itulah uniknya atau perbedaan dari pemakaian sendiri dibandingkan dengan pemberian cuma-cuma tadi. Tapi yang pasti bisa kita tegaskan sekali lagi ya pada Bapak Ibu dan teman-teman MNCO semua bahwa huruf D ya ini pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP itu termasuk definisi penyerahan.
Berikutnya huruf E, teman-teman, kita sampaikan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang PPN, huruf E ini ya, yaitu BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Saya kira huruf E ini nggak ada isu ya, ini sama dengan konsep dari pasal 16D kemarin. Kemudian huruf F termasuk penyerahan menurut Undang-Undang PPN berikutnya, yaitu penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang. Jadi kemarin di chapter 1 sudah kita sampaikan juga bahwa penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabangnya, atau cabang ke pusat, atau bahkan antar cabang itu semuanya adalah penyerahan yang terutang PPN. Kemudian huruf G yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berikutnya adalah penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Saya kira untuk huruf G ini setipe ya transaksinya dengan huruf B, yaitu yang mengenai leasing. Jadi untuk leasing atau mungkin pembiayaan berdasarkan syariah itu sebenarnya konsepnya seperti ini sih. Ini misalnya ada dealer, kemudian di sini ada pembeli misalnya gitu ya. Yang paling banyak itu kan kendaraan ya, dealer ya. Di sini di tengah-tengah itu ada perusahaan pembiayaan. Nah, kendaraan dari dealer itu langsung ke pembeli, ini kendaraannya. Nah, hanya saja pelunasan dari pembayaran kendaraan ini dilakukan langsung oleh perusahaan pembiayaan. Ini dilunasi. Nah, nanti pembeli akan membayar secara berkala ke perusahaan pembiayaan. Pembayaran kepada perusahaan pembiayaan secara berkala itu lazim disebut sebagai lease ya, leasing ya. Hanya saja mungkin masyarakat tahunya oh ini ngangsur gitu. Padahal itu adalah lease. Lease itu akan ada dua, ada capital lease dan operating lease. Dan untuk transaksi semacam ini masuk kategori capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi istilah gitu. Nah, kalau transaksi seperti ini, faktur pajak itu dianggap langsung dari dealer kepada pembeli. Penyerahan kendaraan itu dianggap langsung dari dealer ke pembeli. Ya, bukan dari dealer terus ke perusahaan pembiayaan terus baru ke pembeli, enggak. Tapi itu langsung. Itulah nature-nya atau proses bisnis dari perusahaan pembiayaan, termasuk yang syariah. Baik, saya kira itu teman-teman pengertian penyerahan menurut Undang-Undang PPN. Kita lanjutkan keterangannya. Penyerahan BKP atau JKP dikenai PPN sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Proses penyerahan dari penjual ke pembeli gitu ya, itu akan terutang PPN, tapi harus memenuhi syarat A dan B ini. Ini adalah penjelasan dari Undang-Undang PPN ya. A. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dan B. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, yang perlu kita jelaskan huruf A. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha itu adalah pengusaha yang sudah PKP maupun pengusaha yang seharusnya PKP tapi dia belum daftar gitu. Bisa jadi loh ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya itu belum daftar PKP tapi sudah dikenai PPN. Bisa jadi kalau omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Bisa dilakukan dengan nanti setelah dia jadi PKP lapor mundur itu bisa ya, atau melalui pemeriksaan. Hanya saja untuk kondisi seperti ini, misalnya ada seorang pengusaha yang dia itu omsetnya melebihi 4,8 tapi dia belum PKP, itu bisa lapor mundur, pengenaan PPN-nya itu net di 2,2%.
Nanti kita sampaikan berikutnya ya, lebih detail. Kita akan lanjutkan ke yang B ini. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, ini hati-hati juga ini. Ini banyak masyarakat yang keliru menafsirkan kata-kata ini. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan seluruh penyerahan BKP dan atau JKP yang diserahkan baik dalam aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional. Nah, ini saya kira dengan kata-kata ini sudah bisa merabalah teman-teman, mungkin ya teman-teman semua. Jadi begini, kita jelaskan dengan gambar. Ini misalnya ada pengusaha ya. Pengusaha tadi kita sampaikan dia adalah PKP maupun yang seharusnya PKP tapi belum daftar PKP, gitu aja deh gampangnya ya. Nah, ketika pengusaha ini usaha utamanya misalnya roti gitu ya, usaha utama roti. Oh, ini jelas penyerahan roti ini terutang PPN. Nah, pengusaha roti ini ada pendapatan sampingan ya, mungkin sewa ruko lah misalnya gitu ya, sewa ruko. Ada pendapatan sewa ruko. Pendapatan sewa ruko ini juga terutang PPN. Ya, jadi tafsirnya bukan begini. Loh, saya kan usahanya roti, kegiatan utama saya kan roti. Jadi yang terutang PPN hanya roti aja dong. Yang sewa ruko enggak, tidak seperti itu. Yang dimaksud undang-undang dalam kegiatan usaha, ini ya kalau kita ulangi lagi kata-katanya ini. Yang dimaksud dengan istilah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu ya semuanya, baik aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional ya. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, pendapatan ruko dan roti ini dua-duanya merupakan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaan dari PKP. Dua-duanya ini ya. Jadi hati-hati ya menafsirkan kata-kata itu, jangan sampai ditafsirkan keliru dengan berpendapat bahwa loh, usaha utama atau kegiatan utama saya kan roti, jadi yang terutang PPN roti saja, rukonya enggak seperti itu. Ya. Baik. Berikutnya kita lanjutkan penjelasan mengenai tafsir PPN ini ya. Nah, di sini penjelasan berikutnya ada transaksi penyerahan tapi menurut Undang-Undang PPN tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini transaksi ada penyerahan, tapi menurut Undang-Undang PPN itu tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, sehingga nggak terutang PPN jadinya ya. Yang pertama, yang A ini, penyerahan barang kena pajak kepada maklar, ya, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian B, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, termasuk penyerahan BKP dalam skema pembiayaan syariah. Jadi kalau kita itu menyerahkan, meskipun kita PKP loh ya, menyerahkan ke bank misalnya gitu barang, tapi tujuannya untuk jaminan utang piutang, itu tidak termasuk dalam definisi penyerahan, jadi nggak terutang PPN. Nah, kecuali ketika misalnya ya ada PKP utang ke bank, menyerahkan barang untuk jaminan, terus PKP itu nggak bisa bayar, default, gagal dia ya, gagal bayar gitu ya, sehingga jaminan itu sama bank terus dijual ke pihak lain. Nah, banknya itu nanti yang akan memungut PPN dari pembelinya sana. Kemudian yang C, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa penyerahan BKP dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat atau antar cabang kan terutang PPN. Kecuali ini ya, dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, ini mungkin perlu kita jelaskan dengan gambar juga ya, untuk penyerahan BKP antar cabang, pusat ke cabang, cabang ke pusat, tapi yang melakukan pemusatan. Ini misalnya ada PKPA.
dia itu pusatnya di Jakarta, misalnya begitu ya. Nah, PKPA ini mungkin ya punya cabang di Yogyakarta, misalnya gitu ya. Terus dia juga punya cabang di Bandung, misalnya gitu ya. Atau dia juga punya cabang di Surabaya, misalnya gitu. Nah, kebetulan PKPA ini melakukan pemusatan PPN terutang ya. Kalau PKPA pusatnya itu melakukan pemusatan PPN terutang, dia harus mengajukan ke Kanwil setempat, Kanwil Jakarta sana di PKPA ya. Nanti yang menerbitkan izin pemusatan itu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang di Jakarta. Ketika pemusatan itu terbit, maka misalnya di cabang Yogyakarta ini ada customer ya. Yang cabang Bandung juga ada customer. Kemudian yang cabang Surabaya juga ada customer. Nah, ini kan ke Yogyakarta ini kan membeli ya, membeli yang di cabang Jogja, yang customer juga membeli ya. Yang customer Surabaya juga membeli. Ini kan ada PPN-nya ya. Ini kan ada PPN-nya. Kalau misalnya PKPA sudah melakukan pemusatan, maka PPN ini terutang langsung di pusatnya. Jadi cabang-cabang ini hanya bertugas sebagai admin penginput. Dia akan melakukan input faktur pajak secara real time. Jadi seakan-akan ini langsung PKPA ini langsung ke customer ini faktur pajaknya ya. Meskipun petugas yang input adalah petugas cabang. Itu juga terjadi untuk cabang Bandung, untuk cabang Surabaya. Jadi ketika ada customer beli ke Yogyakarta, beli ke Bandung, beli ke Surabaya, itu secara real time online itu akan langsung diterbitkan faktur dari pusat yang di Jakarta. Petugas penginput adalah petugas yang di cabang masing-masing itu, di cabang Yogyakarta, cabang Bandung, cabang Surabaya. Sehingga kalau ada PKP yang melakukan pemusatan PPN terutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat, atau penyerahan antar cabang sudah tidak terutang PPN lagi, karena itu sudah tidak termasuk dalam definisi penyerahan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita lanjutkan penjelasannya untuk transaksi penyerahan, tapi dia tidak termasuk penyerahan menurut Undang-Undang PPN, yaitu yang huruf D. Untuk huruf D ini transaksinya penyerahan, tapi tidak masuk penyerahan adalah pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Ini kaitannya dengan mungkin restrukturisasi atau yang lain ya. Tapi ada syaratnya, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Jadi syaratnya harus dipenuhi ya, dua-duanya harus PKP untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Ini juga berlaku apabila ada pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kalau menyetorkan modal ke PT misalnya gitu ya, bukan berupa uang tapi berupa barang, itu tidak terutang PPN karena tidak masuk definisi penyerahan sepanjang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dan yang diserah itu adalah PKP. Mungkin nggak sih ada setoran modal dua-duanya nggak PKP ya, mungkin nggak PKP ya, mungkin sekali. Misalnya ada CV ya, CV itu nggak PKP, menyerahkan ke PT sebagai setoran modal, PT-nya PKP, CV-nya enggak, itu terutang PPN ya. Tapi kalau CV-nya ini PKP, PT-nya juga PKP, yang menyerahkan PKP, yang menerima juga PKP, berarti itu dua-duanya PKP terpenuhi kan ya, jadi itu tidak terutang PPN. Atau begini,
Mungkin CV-nya ini PKP, kemudian yang diserai PT ya, PT baru misalnya itu belum PKP. Berarti kan dua-duanya kan nggak PKP, itu terutang PPN ya. Meskipun untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Berikutnya yang E, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini terkait dengan kemarin ya, konsep di pasal 16D. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya kira itu ya penjelasan detail mengenai objek PPN, terutama terkait dengan penyerahan. Mana penyerahan yang memang disebut penyerahan oleh Undang-Undang PPN, mana yang penyerahan tapi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan menurut Undang-Undang PPN. Baik, saya kira untuk chapter kali ini akan kita akhiri ya. Sampai jumpa lagi di chapter berikutnya terkait tafsir Undang-Undang PPN bersama Sharing Pajak MNCo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.